Shalom Pak Bu, semuanya baik-baik. Ya, saya kira lampu boleh diterangkan, arah ke saya bisa diagak kecilkan sedikit. Iya, jadi hari ini awal bulan Agustus dan kita akan sama-sama mengambil perjamuan kudus setelah dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau lihat adakah Bapak Ibu yang kali pertama hadir, boleh lambaikan tangan, ya di depan, belakang atau di atas. Ya, saya memang tidak melihat Bapak Ibu ya tangannya, tapi saya tahu kalau Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan Tuhan, dan pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Jikalau staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini, dan demikian nanti kalau selesai ibadah, kalau Bapak Ibu mempunyai kerinduan untuk didoakan, Bapak Ibu boleh maju. Yang bagi yang kali pertama hadir, atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi staf saya, mungkin doa lebih secara pribadi juga bisa saja. Ya, Tuhan memberkati dan selamat beribadah buat Anda yang hadir maupun yang sedang mengikuti streaming ya. Dan hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini temanya ada hubungan dengan tadi ya. Nah, ini pernah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu di ibadah sore. Tadi saya lihat Pastor Roy, ketua panitia, sedang menyampaikan paparan tentang hari pengucapan syukur kemerdekaan bangsa kita. Dan ini suatu momen yang luar biasa, Indonesia ada itu karena berkat Tuhan kita tahu. Lalu gereja terpanggil, gereja adalah satu alat ya, instrumen kehidupan, dan di dalamnya gereja itu adalah memiliki spiritnya Tuhan, jadi menyatakan Tuhan di dalamnya. Jadi bagian daripada the kingdom of God ya. Jadi ada koalisi ya, kerajaan Allah dengan bangsa Indonesia. Memang kita tahu bahwa kerajaan Allah itu skupnya universal besar, namun Indonesia ada di dalam dunia ini, berarti ada di dalam anugerahnya Tuhan. Sebagai anak bangsa ya tentu kita ambil bagian ya, buat acara di situ, dan tentu kita manfaatkan momentum itu untuk berdoa, sesungguhnya untuk berdoa. Di samping itu kita bisa menyelenggarakan juga kreativitas anak bangsa yang dikaruniakan Tuhan ya, untuk boleh ambil bagian ya, atraksi dan sebagainya. Ya saya serahkan kepada jemaat. Kalau gereja diam kan berarti nanti jemaat tak terarah gitu, tak terelaborasi apa yang sesungguhnya ada di hati mereka. Ya saya menyadari nggak semua kita juga berminat, ya nggak apa-apa ya. Tetapi mari kita mempunyai kebiasaan untuk respect terhadap sesuatu yang di atasnya kita itu juga punya ini ya, punya andil atau punya kebergantungan. Bangsa kita kan kita punya bergantungan. Kita respect, ya pasti kita akan meresponi setiap panggilannya. Nah itu sesungguhnya menunjukkan kedewasaan kita. Baik, jadi tadi waktu disampaikan tentang biaya saya rasakan hadiratnya sunyi senyap. Saya nggak tahu kenapa kalau udah bicara uang rasanya berat banget gitu ya. Itu otaknya langsung bunyi, ini kan pandemi bos, jangan terlalu banyak bikin acara. Ya mobil kredit belum lunas, ya saya mengerti juga ya. Yang saya lagi ngomongin yang sana loh ya, saya nggak ngomong sini punya gitu loh. Tapi ya memang kenyataan ketika kita bicara uang rasanya berat banget. Tapi kita bersyukur setelah kita membuka tahun 2022, kita buat banyak acara yang mana acara itu adalah perintah Tuhan atau amanat atau mandat ilahi kita lakukan. Tujuannya kita memberkati. Ya kita mulai belajar memberkati, tapi kita banyak memberkati dalam sendinya adalah kerohanian ya. Kita kerohanian kan itu dalam ditinjau atau dipandang dari sudut pandang gereja kita tentunya ya.
kita memberkati ibu kota IKN, ya, apa itu, ibu kota Nusantara, ya, ibu kota Nusantara, ya. Siapa tak suka dengan Nusantara, ya. Di sanalah tempatnya, ya kan. Nusantara. Saya bilang sama Bung Roy, coba dibikin namanya The Legend Cruise Plus. Dari Nusantara 1 sampai Nusantara 14, itu anak-anak suruh nyanyikan tuh, mengenang Nusantara itu indah. Dia katakan apa? Hutannya lebat bagaikan rambutmu. Weh, itu luar biasa. Seorang komposer namanya Tony Kuswoyo. Nama dia yang saya pakai sama Tony, ya, karena memang betul saya mau jujur mengaku, karena dari kecil saya itu mengagumi Bung Tony Kuswoyo. Saya suka ke rumah dia di Lebak Bulus, Jakarta, itu Haji Nawi, itu kan mereka latihan waktu masih muda-muda. Saya nggak punya nama Indonesia, udah nama saya Tony Kuswoyo aja. Dan dia mengubah lagu-lagu Nusantara, itu kok dinyanyikan sangat luar biasa. Kemarin Jenderal Andika, ya, dengan grup TNI kalau tidak salah, mereka nyanyikan, ya, Nusantara. Wih, saya merinding tuh dengar itu. Nah, saya kira kita mungkin sebagai anak-anak muda sudah tidak terlalu kenal lagu-lagu itu, tetapi saya kira kita perlu, ya, itu lagu saya anggap sebuah apa namanya, deklarasi hati untuk cintaan bangsa kita. Ya, apalagi ada satu lagu yang memang juga sudah legend sampai seluruh dunia, diubah dengan berbagai bahasa, ya, Kolam Susu. Ya, pasti tahu loh kalau kolam susu, ya. Nah, bukan lautan, hanya kolam susu. Nah, itu dia. Kail dan jala. Benar, ya, Pak. Petani nelayan itu hanya kail dan jala menghidupi mereka. Tongkat kayu di tanaman. Ditanya sama pewawancara ini, ya, apa itu istilahnya? Coba aja itu ubi dipotong, lempar, ya kan, jadi itu ubi, ya. Kangkung dilempar, semua dilempar, ya. Di rumah saya ada namanya rumput apa itu? Rumput apa saya lupa itu. Kata orang sih penyambung nyawa, tapi pokoknya rumput sehat lah. Ya, dipetik, lempar-lempar, hidup, makan itu, ya. Di jus bahkan itu bagus sekali buat apa itu, buat turunkan kolesterol, pengatur darah, tensi darah, itu bagus sekali, ya. Dan di rumah saya tanam tiap hari, saya samanya minum begituan, ya. Nah, jadi memang kaya banget bangsa kita itu. Nah, kita syukuri, dan semua itu, di atas semua itu adalah siapa? Tuhan kita. Amin. Nah, Pak, sehubungan itu tadi saya pikir kenapa saya mesti khotbah ini hari ini, ya. Jadi karena tadi saya lihat sunyi senyap, tema hari ini diberkati karena dipercaya. Coba bilang sama kiri kanan, diberkati karena dipercaya. Nah, kita coba lihat yuk Alkitab, siapa sih yang diberkati karena dipercaya. Kalau enggak dipercaya, diberkati namanya perampasan. Ada begitu banyak orang diberkati bukan dipercaya, itu namanya perampasan. Kata kasarnya perampokan, ya. Kejadian pasal 39 saya ajak kita baca dari, entar dulu nih, saya mesti buka Alkitab saya. Kemana nih? Pas hari ini saya enggak bawa. Oh, sini masalahnya. Oke. Kiranya Bapak Ibu bisa sabar menanti sedikit. Saya cari firman Tuhan dulu. Oke, di mana dia sembunyi lagi?
Tolong dibukakan aja di layar ya. Kejadian pasal yang ke-39 dari ayat pertama. Kita baca 3 ayat saja. Oke, sini sudah ada ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Potifar itu pegawai, ini pejabat tinggi ya. Kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya dia ke situ. Ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kira-kira sampai ke ayat 4 saja kita sudah bisa mengerti apa sih yang disebut ya diberkati karena dipercaya. Siapa yang diberkati dalam pembacaan kita ini? Ya Yusuf. Mengapa ya diberkati? Ya karena dia dipercaya. Mudah ya. Kenapa dia diberkati? Ya dipercaya. Oh, diserahkan segala kuasa atas rumahnya. Ini merupakan suatu peristiwa dan ini bisa dijadikan sebagai satu indikator untuk memberikan ya edukasi buat kita hidup di dalam kehidupan ini. Kata kuncinya cuma satu. Dipercaya, itu aja. Dipercaya sama bos, pasti kamu akan diberkati. Kamu akan diberikan tugas yang baik-baik. Kamu akan dipromosikan terus. Tetapi yang saya dorong kita jangan hanya sekedar dipercaya sama bos. Kita harus lebih di atas itu. Kalau kita dipercaya sama alam semesta ini, maka alam semesta ini akan menyerahkan seluruh ya potensi yang ada di alam semesta itu untuk kita kelola. Seperti gambaran Ismail itu. Ismail, Potifar maksud saya. Potifar percaya kepada Yusuf, maka diserahkan seluruh kekuasaan di rumah itu untuk dikelola. Menurut Bapak Ibu hebat enggak? Hebat. Menurut Bapak Ibu kalau dalam kekuasaan seperti itu upahnya besar enggak? Besar sekali. Ya, ini Yusuf. Walaupun hari-hari ini ngeri-ngeri sedap juga kalau kita bicara Yusuf di rumah Potifar gitu. Tapi saya enggak mau lah singgung-singgung sana lah. Udah capek gitu ya. Kita bicara Potifar sesungguhnya, Yusuf sesungguhnya, alam semesta sesungguhnya, kehidupan kita sesungguhnya kan lebih indah. Kan tetapi godanya memang seperti itu. Kalau Anda dipercaya ya, pasti ada nilai lebihnya. Yusuf kenapa dipercaya sama Potifar? Pasti ada nilai lebihnya. Gitu? Pasti ada nilai lebih. Kalau dia dipercaya sama Potifar, nilai lebihnya itu juga akan menarik orang sekitar itu. Ya kan? Mungkin satpamnya juga tertarik sama dia. Atau jadi apa? Jadi cemburu sama dia. Ini orang baru datang kok jadi kesayangan bos. Ya, apalagi kalau kesayangan sama ibu. Betul gak? Kan? Udah ya, jangan kemana-mana ya. Saya bicara kitab ini. Yusuf kesayang siapa? Kesayangan bosnya. Potifar. Disayang sama ibu gak? Oh, lebih disayang. Saya lagi ngebayangin ini. Lagi ngebayangin gitu loh. Yusuf itu ya badannya kayak gimana sih? Ya kan? Ya elok, ganteng, gagah. Ya kan? Karena kita tahu waktu di rumah bapak saja pakaiannya luar biasa. Bahkan saudara-saudaranya ya cemburu, buangnya di sumur kan gitu loh ya. Nah, jadi ini kejadiannya si Yusuf. Tetapi hari ini saya mau bicara siapa kita ini
Ya gambarannya Yusuf itu adalah kita-kita ini. Kalau saja kita-kita ini digambarkan Yusuf, artinya kita sedang berada di alam semesta ini. Alam semesta ini, ya. Kalau Yusuf dipercaya sama Potifar, biarlah kita belajar satu bagian dari itu. Kita juga dipercaya sama alam semesta ini. Kalau alam semesta ini mempercaya sama kita, maka dia akan menyerahkan bagian-bagian yang penting untuk kita kelola. Pertanyaan saya, diberkati enggak? Diberkati. Coba jangan berpikir sampai terlalu tinggi dulu alam semestanya kayak apa. Ya bisa saja alam semesta Anda dipercaya mengelola bagian kecil dari alam semesta, menjadi pengusaha toge, kan dari alam semesta juga. Oh, toge itu kan kecil bos, kecil pastor, malah bisa kaya. Iya, kalau togenya cuma satu restoran ada jual. Kalau seluruh Pontianak beli toge kamu, terus togenya apa tuh bisa ngambil pasaran? Mungkin ada hikmat Tuhan, toge yang Anda jual, orang makan, kolesterol yang tadi 300 tiba-tiba turun dia 200, fakta berbicara ilmiah, oh laku toge kamu. Coba ya, coba telur. Ya kan ada telur apa itu namanya? Telur peranakan itu ya, telur peranakan. Kata telur negeri tapi telur peranakan. Nah sekarang ada telur peranakan yang ada omega 3-nya lebih tinggi, harganya lebih tinggi juga kan? Itu dikejar orang. Benar gak sih? Diuji secara ilmiah, betul. Dia memiliki kandungan omega 3-nya tinggi, DHA dan sebagainya. Nah katanya itu bisa membuat kecerdasan, menambah kecerdasan otak kita. Anak-anaknya direbusin telur itu, laku tuh telur. Itu kan bagian dari alam semesta. Ya kan? Maksud saya begitu loh ya. Nah, kalau kita bisa temukan itu. Ya kan? Ada terlalu banyak loh alam semesta ini. Pertanyaan, kamu dipercaya enggak? Kalau kamu nggak dipercaya cuma lihat lintasan aja. Nah itu loh maksud saya, ini edukasi. Memang saya ini dulu nggak terlalu suka ya ngajar gitu. Saya lebih suka khotbah aja, motivasi gitu. Tapi Tuhan susah ngajar. Jadi kalau ngajar itu detail masuk kepada esensinya apa yang harus kita dapat. Nah tentu saya mesti belajar juga. Supaya saya dipercaya sama Tuhan, maka saya akan dipercayakan oleh orang untuk saya ngajar dia. Nah Anda itu kan mau belajar. Ya. Kalau kita punya waktu panjang, saya akan sambung ini sampai detik Anda baru ngerti, oh iya penting ya dalam masuk ke dunia pelajaran. Itu penting sangat. Tapi ada orang suka belajar, nambah S1, S2, S3, S4, S5. Nggak salah, bagus. Kekurangan pengetahuan justru itu akan kekurangan pengetahuan mempersempit cakrawala kehidupan kita. Karena kehidupan ini ya tersekat aja. Karena keterbatasan pengetahuan kita. Zaman dulu umpamanya dia hanya tahu kemana-mana jalan kaki gitu. Ya udah seumur hidupnya dunianya cuma jalan kaki. Ya kan. Tapi manakala pengetahuan datang mengubah mindsetnya. Oh iya bisa terbang loh ya, bukan hanya burung saja. Lalu bisa satu negara ke negara lain. Perlu pengetahuan, perlu. Nah tentu pengetahuan harus berdasarkan kebenaran. Baru bisa mengubah kita menjadi keserupaan dengan Yesus. Seperti itu ya. Oke, itu sebagai kata pengantar saya. Jadi saya akan masuk kepada intinya. Mengapa Yusuf dipercaya sama Potifar? Karena dia dipercaya Tuhan. Ya, dia dipercaya Tuhan. Ada banyak orang pengen hidupnya dipercaya. Ya, dipercaya mengelola bisnis, dipercaya sebagai guru, dipercaya sebagai pastor, dipercaya sebagai worship leader, dipercaya sebagai pemusik, dipercaya sebagai usher, dipercaya sebagai counselor, dipercaya sebagai dancer, dipercaya sebagai apa saja, dipercaya sebagai pria, dipercaya sebagai wanita. Kadang-kadang dipercaya sebagai pria, dia nggak mau jadi pria sejati, pria jadi-jadian. Ya, dipercaya sebagai wanita, dia nggak mau jadi wanita yang bijak. Wanitanya, udah nggak usah diterusin lagi. Ya,
Ya, dipercaya artinya kita menghormati, respect gitu loh ya, pemberi percaya. Dipercaya dalam segala hal, ya itu karena apa? Karena kita dipercaya sama Tuhan. Anda baru bisa. Anda mau jadi dancer nih. Anda dipercaya di gereja ini, difasilitasi untuk melayani. Roy dipercaya sebagai ketua panitia untuk memfasilitasi acara 17 Agustus. Ya, dipercaya sama gereja karena dia dipercaya Tuhan. Kalau dia nggak dipercaya Tuhan, dia kelola apapun gagal. Memang manusia bisa salah mempercayakan, mungkin karena kedekatan atau mungkin pandangan-pandangan yang terbatas seperti Samuel melihat abang-abangnya Daud. Wih, ini besar, bisa menggantikan raja pendahulu. Itu kan pandangan manusia, tapi Tuhan katakan bukan itu. Tuhan melihat hati. Jadi Yusuf bisa dipercaya sama Potifar karena dia dipercaya sama Tuhan. Makanya kata Tuhan menyertai. Hebat loh kalau kita mau lihat ya, kalau kita mau jujur berkata Yusuf tuh hebat itu. Apa Yusuf lagi? Potifar, dia tahu ini orang dipercaya sama Tuhan. Maka dia, Tuhan saja percaya sama dia, masa saya nggak percaya? Diserahkan semuanya. Ya kan? Nggak hilang istrinya, nggak terjadi tembak menembak. Ya maksudnya tuduh menuduh gitu loh. Betul nggak? Ya kan? Karena dia memang betul orang yang dipercaya Tuhan, ya kan? Walaupun memang di situ hampir terjadi pelecehan. Jadi nggak enak banget kok khotbahnya. Ini Yusuf benar nggak? Apa Babe sengaja pilih? Enggak juga. Saya pagi tadi mau khotbah yang lain sebenarnya. Oke, ini aja saya khotbah. Tapi ini orang memang teruji sehebat apapun godaan nyofar, nyonya Potifar, tak bisa. Dan dia rela masuk penjara. Dia dipercaya Tuhan. Karena kenapa dia dipercaya Tuhan? Dia bisa melihat ya masa depan dia. Maka itu ya kalau Anda baca di dalam Matius pasal 5 ya. Namanya sabda bahagia itu. Tuhan berbicara, dia katakan apa? Hendalah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu sasaran kekristenan kita sempurna. Bahkan Alkitab katakan dalam Tesalonika pasal yang ke-5 ya, yang ke-5 ya, itu dikatakan juga bahwa kedatangan Tuhan yang nanti ia harus mendapatkan kita sempurna tak bercacat celah roh, jiwa dan tubuh. Kata sempurna itu maksudnya apa itu sempurna? Sempurna itu bukan berarti kita itu tidak pernah berbuat salah. Sempurna itu bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Salah. Waduh, saya disuruh sempurna kemarin saya berbuat dosa. Dosa apa? Ya dosa kecil-kecilan, langgar lampu merah itu juga dosa sih sebenarnya. Bohong itu juga dosa. Terus kita merasa saya nggak sempurna. Bukan dosa yang dimaksud apa? Sempurna itu bukan seperti itu. Kalau kita baca Alkitab kata sempurna itu adalah mature. Mature itu matang, masak. Tapi kalau bahasa aslinya itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa aslinya itu teleios. Teleios. Tele itu Anda tahu bisa ngelihat teropong itu tele namanya. Melihat depan. Tele itu bukan lihat ke dalam tapi lihat keluar. Ios itu apa? Waktunya Tuhan. Kan ada namanya Kronos, ya, ada namanya Kairos, ada namanya apa? Aionos. Kairos itu waktu Tuhan ke kita, Kronos itu waktu kita berjalan dalam kehidupan. Kalau Aionos itu waktunya Tuhan, namanya keabadiannya. Nah orang yang sempurna itu bisa melihat waktunya Tuhan. Melihat Tuhannya lah, Tuhan kan gak punya waktu gitu. Melihat Tuhan, mengenal Tuhan, siapa dia. Maka itu yang dia pegang. Nah Yusuf itu loh. Waktu dia lihat, aku itu masuk dalam rancangan Tuhan. Jadi raja.
walaupun nomor 2 tapi berpengaruh atas dunia, menolong dunia. Dunia pada masa itu diperlihatkan oleh Tuhan akan terjadi bencana kelaparan. Nah, orang yang bisa lihat kehendak Tuhan dan keabadian Tuhan, dia itu disebut sempurna. Ya, walaupun dia masuk penjara. Mungkin kalau tuduhan masuk penjara udah gak bisa calon presiden tuh. Tapi dia masih bisa jadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir itu. Luar biasa kan? Nah, itu dia Yusuf. Yusuf dipercaya sama Tuhan, kenapa? Dia bisa lihat isi hati Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan hari ini? Ya, Anda mesti dipercaya dulu sama Tuhan, baru Anda dipercaya sama alam semesta ini. Contohnya ya, Herpi lah, ini kan di depan sekali. Herpi sekarang kerjakannya apa? Kamu kerjanya apa? Bisnis kamu apa? Properti. Properti itu berarti bagian dari alam kan. Anda mau diberkati nggak untuk dalam properti itu? Mau toh? Anda mesti dipercaya oleh alam semesta ini untuk kamu mengelola rumah buat orang tinggal. Kalau Anda merusak lingkungan, Anda cuma hanya cari untung saja, jangankan diberkati, alam semesta aja akan jebloskan kamu ke penjara loh. Ini kira-kira gitu loh ya. Nah, kita bisa dipercaya alam semesta karena kita dipercaya sama Tuhan terlebih dahulu. Maka alam semesta akan menyerahkan bagian yang kita kelola, domain kita. Itu properti. Nah, ketika kita lakukan karena kita dipercaya Tuhan, berarti hati kita tersentuh sama Tuhan, kita bekerja dengan hati Tuhan, maka orang sekitar itu yang akan mengerjakan bersama kita adalah orang-orang yang hatinya digerai Tuhan. Yusuf, walaupun di tengah-tengah itu ada ya balelu juga, ya ada godaan, tapi toh akhirnya dia dinaikkan ke tahta kerajaan. Siapa? Orang-orang di sekitar itu yang hati digerai Tuhan. Dia bisa membawa berita sampai ke raja. Ya gak perlu cari-cari, gak perlu ngomong sendiri. Aku bisa ini loh, aku bisa ini loh. Gak perlu. Orang yang dewasa itu gak usah cerita. Orang yang dewasa itu dilihat oleh orang lain, ini orang beda ya. Ya kan? Maka dipercaya. Maka itu katakan kenapa Yusuf dipercaya? Karena dia bisa lihat, karena dia dewasa, dia sempurna. Dan dipercaya Tuhan. Maka dia diberkati Tuhan. Lewat oleh siapa? Pertama di Potifar, yang kedua di Mesir. Kita lihat ayat berikut, saya mau ajak Anda untuk survei beberapa ayat. Penguatan aja ya. Yohanes pasal 2 ayat 23, ini sering loh saya bacain loh. Yohanes pasal 2 ayat 23. Dan saya bacakan beberapa ayat ya, tolong diperhatikan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dilakukannya. Perhatikan loh, banyak orang percaya karena lihat apa? Lihat tanda-tanda yang dilakukan Yesus. Nggak salah, bagus dia lihat tanda. Nah ayat 24, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ini yang jadi persoalan. Banyak kita mau jadi Kristen karena kita cuma tahu orang Kristen itu begini, begini, begini. Satu ketika saya tinggal di rumah seorang, istrinya orang Indonesia, namanya sama dengan istri saya, Siana. Kalau istri saya Siana, dia Siana. Siana ya, yang ya. Suaminya Arab, tapi Kristen. Ini di Amerika. Kemudian asal dia dari Irak. Juru masaknya Saddam Hussein. Lalu kami sharing, dia cerita, dia bilang, pastor tahu nggak, di rumahnya Saddam Hussein itu banyak orang Kristen, ya, walaupun itu negara Islam. Maka kadang-kadang kalau lagi perang kemarin itu kita lebih dukung siapa? Oh Amerika karena negara Kristen, hajar saja itu Irak. Anda tahu
perdana menteri menteri luar negerinya aja Kristen, hampir banyak orang Kristen, banyak gereja dibangun di situ. Dan juru masaknya orang Kristen, dan orang-orang pentingnya orang Kristen. Terus saya tanya, mengapa seperti itu? Dia bilang Saddam Hussein itu percaya sama orang Kristen. Karena orang Kristen itu punya hukumnya, 10 hukum itu sangat sakral buat dia. Kan gitu loh. Nah, apa isunya? Ada terlalu banyak orang percaya Yesus karena mempunyai nilai. Terkadang kita mau jadi orang Kristen juga gitu. Kalau orang Kristen kan enak, minggu ke gereja bawa Alkitab ya dulu ya. Pokoknya dan sebagainya. Atau diberkati. Nggak salah Anda punya pandangan itu. Tapi pertanyaannya, Anda percaya Yesus seperti itu, Yesus percayain kamu nggak? Percayakan diri kepada kamu nggak? Kita percaya dia bisa bikin mujizat. Kita bisa percaya dia bisa memberkati. Kita bisa percaya dia bisa memberikan ini dan itu dan itu dan itu. Oke, tapi pertanyaannya, Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada kita enggak? Kalau dia enggak mempercayakan diri kepada kita, maka kita pun tidak dipercaya oleh orang alam semesta miliknya dia. Jadi kalau kita kerja tidak dipercaya sama Tuhan, di alam semesta ini, maaf loh ya, perampasan, perampokan. Nah karena itu ada Alkitab kata, engkau merampok Tuhan. Ditanya gimana merampok Tuhan? Nggak bayar perpuluhan. Kalau kita nggak dipercaya Tuhan, kita nggak mau bayar perpuluhan. Nggak punya connecting ke atas dia, nggak punya koneksi sama Tuhan. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Tak kala kita tidak dipercaya sama Tuhan, kita lakukan segala sesuatu di alam semesta ini, ya artinya kita mengelola tanpa legitimasi. Walaupun pemerintah memberikan legitimasi buat kita. Ada izinnya di alam semesta. Tapi di alam ilahiyah kita ini. Kenapa? Karena kita cuma mau mengeruk keuntungan untuk diri kita. Paham ya Pak Bu ya? Ya, jadi ini intinya. Kenapa dikatakan? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tidak mau melihat proposal kita. Tuhan tidak mau lihat apa yang bisa kita perlihatkan, badan besar dan sebagainya. Enggak. Boleh-boleh itu enggak salah. Tuhan juga tidak mau lihat kita punya strata berapa, 1, 2, 3. Enggak. Walaupun itu perlu. Yang perlukan itu dunia sebenarnya. Dunia memerlukan badan kita besar, dunia membutuhkan kita ganteng, dunia membutuhkan kita cantik, dunia membutuhkan kita pinter. Dunia butuhkan itu semua enggak salah. Tapi Tuhan membutuhkan hati kita. Di dalam hati kita sampai dia percaya. Baru kita mendapatkan mandat ilahi, maka alam semesta ini juga akan mempercayai kita. Ayat 25-nya ada. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu kan begitu. Gak usah kita banyak ceritalah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah bayar perpuluhan. Tuhan, aku sudah bangun gereja. Tuhan, aku sudah nyanyi. Tuhan, aku sudah main musik. Mengapa aku masih begini? Gak usah. Gak perlu kita banyak cerita sama dia. Dia tahu. CCTV-nya Tuhan itu roh kita. Gak bisa diganti itu. Gak bisa dirusakin. Anda mau rusak gimana tetap dia bisa baca isi hatimu. Kan Alkitab bilang apa? Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Maka waktu manusia diciptakan. Dari kandungan ibu juga diciptakan. Tuhan menaruh apa? CCTV-nya. Direkam di situ. Sorga baca. Boleh aja Anda panggil satpam ganti. Tapi sorga tetap merekam. Pastor khotbahnya kok nyasar ke sana sini? Enggak ya, saya cerita kan betul kan, Anda baca di Mazmur 139 dan 14 ya, 12 13 itu katakan dari sejak kandungan Tuhan sudah merekam.
Kalau kita punya CCTV ini ya cuma hanya tiruan aja. Oke? Nah, coba kita lihat kitab Amsal. Pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Ya ini mantap ini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bilang sama samping kiri kananmu. Ya, orang yang dipercaya Tuhan pasti apa? Diberkati. Kasih tahu samping kiri, lu diberkati kalau dipercaya sama Tuhan. Tapi kalau kamu mau cari kekayaan sendiri, masalahnya kamu akan mengalami hukuman. Kalau Allah sudah menghukum kamu, alam semesta tinggal melaksanakan aja. Oke ya, kita turunkan lagi nih. Saya mau closing. Saya mau closing. Waktu saya sudah terbatas. Bagaimana kita bisa dipercaya? Tadi katakan dipercaya Tuhan, dipercaya sama Potifar, itu karena dipercaya Tuhan. Nah, pertanyaan bagaimana kita dipercaya Tuhan? Itu intinya ya, kata kuncinya di situ. Bagaimana kita dipercaya alam semesta ini mengelola domain kita? Anton, pasti yang ngeliat gini kayak Anton, kerjakan apa? Furniture. Itu bagaimana alam semesta mempercayakan Anda mengerjakan itu? Kan gitu loh. Supaya yang dipercayakan alam semesta itu akan menerima apa? Berkat. Kan harusnya gitu. Harus dia dipercaya sama Tuhan dulu mengerjakan furniture itu. Ada urapan di situ untuk mengerjakannya. Kan seperti itu. Nah, pertanyaan itu harus dijawab bagaimana dipercaya sama Tuhan, kan yang penting kan. Nah, kita lihat. Ini ayat bagus sekali. Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Saya pakai ayat ini aja. Keluaran pasal 18, 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ini namanya leader. Dalam Keluaran dikatakan mencari seorang leader adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang cakap, takut akan Tuhan. Nah, sama seperti Yusuf. Takut akan Tuhan. Kenapa dia takut Tuhan? Karena dia dewasa. Cakap itu adalah dewasa. Kalau masih kecil namanya lucu. Ya toh? Tapi ada orang yang udah gede nggak dewasa namanya lucu. Tepuk kiri kanan. Pater tidak ngomongin kamu loh. Tapi orang seperti itu gua juga tahu siapa dia. Lucu deh. Dikit-dikit mewek. Kalau kami orang Jakarta itu nangis. Paham? Teriak. Itu namanya anak-anak. Nah, orang dewasa itu adalah orang yang bisa lihat masa depan. Bukan lihat masa kini. Telios. Sempurna. Itu dewasa. Oke? Nah, bagaimana orang dewasa itu bisa terjadi? Ya, nah kita mau lihat nih ya orang dewasa. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Mungkin jemaat yang bacain lebih seru. Ya, boleh dibaca ya jemaat ya. 2, 3. Coba bilang sama sampingnya, kayaknya lagi ngomongin kita deh. Kalau Anda mau jadi dewasa, tanggalkan kekanak-kanakan kamu. Datang gereja orang dewasa itu punya
perspektif yang benar. Buat apa saya ke gereja? Kalau anak-anak mah nggak ngerti, dia tanya ke gereja, kamu mau ngapain gereja? Oh, ketemu teman, ketemu si ini, si itu. Itu masih anak kecil. Tapi kalau kita ke gereja, kita punya sebuah dasar yang kuat. Orang dewasa karena mengenal Tuhan, kata mengenal Tuhan itu artinya mempunyai pengetahuan. Oke? Kata mengenal itu mengetahui apa yang ada di depan. Orang yang memiliki pengetahuan adalah orang yang menyadari dia sendiri ada di mana. Sehingga untuk menjawab pengetahuannya itu dia perlu melaksanakannya. Disebut apa? Kesetiaan. Dan itu namanya tanggung jawab. Kedewasaan seseorang bukan dilihat dari usia dan berapa lama kita bertobat. Tapi dilihat cara kamu mengenal diri kamu, mengetahui masa depan kamu, dan kamu tanggung jawab. Kalau saya sebagai seorang suami, siapa saya? Saya harus bertanggung jawab. Membawa anak saya, cucu saya. Berkenan kepada Tuhan. Tak bercacat celah. Kalau saya seorang pastor menggembalakan gereja, saya tahu Tuhan memanggil saya. Kemarin ada satu anak Tuhan coba membongkar rahasia saya. Saya bilang Anda terlalu sanjung. Dia mengetahui 4 kali saya ditawarin menggembalakan gereja sambilan untuk bisnis. Dengan penawaran yang lumayan besar, tanya Pastor Gideon. Dibilang saya terakhir hari-hari ini melihat itu yang ada pada Bapak. Berani melepaskan itu. Saya bilang saya tidak berani. Saya lepaskan itu karena saya tahu tujuan saya. Dan saya bertanggung jawab. Kalau saya menerima tawaran itu, siapa yang jamin saya tidak jadi budak dia? Paham ya? Siapa yang jamin saya tidak hanya terus mengutamakan dia? Siapa yang jamin hati saya tidak diserongkan juga? Apalagi kalau biaya yang diberikan kepada saya bukan sedikit. Dia pernah khotbah di sini, 1 bulan dia tawarkan saya $15.000 untuk menjadi seorang direktur di perusahaan dia. Tidak usah ikut campur, hanya memberikan arahan dan motivasi. Terus saya bilang, Nyak bilang boleh sih, sambilan kan. Terus saya tanya, siapa yang jamin hati saya tidak terserongkan satu hari? 100 sekian juta loh. Tanggung jawab itu penting Pak. Orang dewasa adalah orang yang bisa tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang respect dengan apa yang Tuhan suruh. Kalau respect maka dia respon. Dia kalau respon maka dia punya responsibility. Kemampuan untuk mengelola itu namanya tanggung jawab. Seringkali kita ingin menjadi orang besar tapi kita nggak bertanggung jawab dalam hidup ini. Lepaskan sifat kanak-kanak kita. Ambil tanggung jawab. Apa yang Tuhan percaya pada kita. Kalau Tuhan suruh kamu kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan tulus hati. Jangan Anda cari alasan sana dan sini. Dan itu anak-anak. Anak-anak sukanya cuma menutup-nutupin. Kalau sudah sampai terpepet, dia teriak, lempar pintu, tutup, dia udah menang. Itu kalau anak kecil yang sungguh-sungguhan. Tapi kalau anak kecil di gereja gimana? Kalau dia sudah kepepet, dia duduk paling belakang. Kalau kepepet lagi, dia agak dekat-dekat pintu keluar. Kepepet lagi, enggak ke gereja lagi. Aku enggak ceritain Anda loh. Kan aku lagi ngajar. Enggak maksud juga nyakiti sih ya. Tapi memang itu yang sering kita jumpai. Itu namanya apa? Anak-anak. Dalam proses kehidupan kita perlu dilatih. Orang dewasa itu
Ini satu ayat lagi ya. Waktu saya masalahnya sudah berjalan terus. Satu ayat lagi saya tutup lah ya. Ibrani pasal 5 ayat 14. Yang terakhir ini. Anda yang baca ya. Ya bagus ini ayatnya. Ibrani pasal 5 ayat 14. 2, 3. Bagaimana supaya kita dewasa? Orang dewasa makanannya apa? Keras. Hari ini kalau ada pengajaran yang keluar, itu namanya memberikan pengajaran. Kayaknya agak sedikit menyinggung sih. Ya, itu namanya makanan keras. Melatih pengetahuan kita. Melatih cara kita mengelola indrawi kita. Bagaimana caranya melatihnya? Dilakukan. Kalau disuruh jangan terlambat ke gereja. Ya udah besok datangnya agak awal. Kan belum buka. Nggak apa-apa lah. Ke kafe kan boleh ngopi sama pastor. Ya, pastor bawa kopi. Gratis. Jangan gratis mulu dong. Kali-kali beliin. Enggak. Jadi Jumat pindah-pindah. Sering dikirimin ya. Sering dikirimin ya. Jadi nggak apa-apa, atau ada masuk doa. Kan orang dewasa punya tanggung jawab. Kita nggak mengharapkan sesuatu tapi kita memberi sesuatu. Itu nilai. Nah fisik kita dilatih. Patut melayani. Jangan cuma karena kita ingin melayani kalau ada tampilan, show. Itu nggak dewasa, itu anak-anak. Orang dewasa itu ada atau tidaknya momentum kita selalu melayani. Latihan sungguh-sungguh. Anda tahu ya mereka yang latihan ya, layani ya. Aduh, hari apa mereka datang latihan semua. Nggak dibayar loh. Benar nggak dibayar. Ya, gereja ini selama pandemi sampai hari ini belum ada pembayaran. Saya khotbah nggak dibayar juga, dulu masih dibayar. Sekali khotbah dibayar, tanya Erna. Hari ini nggak dibayar. Saya pernah khotbah sampai sekarang udah 3 tahun, terus menerus. Kalau suruh pendeta lain kan kita nggak bayar, nanti dia nggak enak juga ya. Pendeta dalam iyalah nggak dibayar. Kita memberkati, tapi kami diberkati Tuhan melalui anda semua. Ya, jadi orang dewasa harus dilatih. Di mana tempat latihannya? Sebenarnya yang pelatihan itu di gereja. Ya, kalau Anda baca Efesus pasal keempat dari 11 sampai ke 16, disitulah tempat kita dilatih untuk diproses. Di situ kita akan mengalami asimilasi, mengalami pertukaran ilahi. Seperti Saul ketemu dengan para pastor, dia mengalami kepenuhan roh dan dia menjadi manusia lain. Dan jadi manusia dewasa, manusia yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saya berdoa hari ini jemaat Tuhan Psalm 21 dipercaya Tuhan. Maka alam semesta akan mempercayakan mengatasi segala sesuatu yang sedang akan melanda dunia. Tapi anak Tuhan bisa menjawab kebutuhannya. Mari bangkit berdiri.